gereja, yaitu kebenaran firman-Nya, telah didirikan di wilayah kecamatan kampung di tempat ini, dan generasi ke generasi akan meneruskannya, menunjukkan kesetiaannya dan semangat sukacitanya, meneruskan penggembalaan itu, pelayanan itu sampai Maranatha Tuhan datang. Puji Tuhan. Haleluya. Tentu kita sepakat akan terus berdoa buat para bapak-bapak kita, Bapak Pendeta Umum Gereja Pentakosta Indonesia yang dinyatakan sudah sembuh tapi butuh waktu untuk pemulihan. Dan kami hadir di wilayah Tebing Tinggi sekitarnya. Sebelum kemari kami singgah di kediaman Bapak Sekjen kita. Beliau sendiri berkata, "Bae majo tamiangi, bae maborakam." Kami percaya doa beliaulah yang menghantar kita, menemani perjalanan kami. Kalau dari rumah 4 jam 20 menit, kami tadi baru sampai di sidang ini. Dan masih kali ini kami memulai ibadah pukul 12.30, dan untungnya dikasih makan dulu. Kami percaya Bapak Ibu pun telah menikmati sajian sarapannya, karena begitu senang sukacitanya para hamba Tuhan dan seluruh jemaat menyambut kita. Dan nanti makan yang kedua akan lebih hebat lagi, akan dikeluarkan semuanya yang ada, dan semoga janji beliau pun ditepati. Semuanya kita diberangkatkan dengan ongkos yang cukup pulang. Bapak Ibu saudaraku, sempurnalah sukacita kita karena firman Tuhan kita dengarkan menjadi berkat bagi kita pada siang menjelang sore hari ini, yang kami persiapkan seturut tema ya di kitab Keluaran pasal yang ke-20. Kami lengkap membacanya di ayat yang ke-24. Demikian kalimat firman Tuhan. "Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau." Sejak awal adanya kehidupan, Tuhan telah menyatakan sebuah ketetapan agar umatnya tidak pernah berhenti memuji namanya, tidak pernah berhenti mengucap syukur kepadanya, tidak pernah berhenti menyembahnya. Bahkan setelah dia menjadikan semua karyanya pada proses rekreasi. Kami mengatakannya rekreasi Tuhan, karena kalau kita samai kebenaran firman dengan kata ayatnya, pada mulanya adalah firman, dan kita hubungkan dengan kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tentu saya dihantar kepada sebuah perenungan bahwa waktu itu
apapun belum ada. Kalau ada disebutkan kata pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Maka sebelum dia melakukan kreasi pertamanya, karena dari penciptaan hari pertama sampai dengan hari ke-6 di sana ada rekreasi. Tapi kreasi pertamanya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apapun belum ada, sebagai penghuninya, tanda kutip, belum ada manusia. Karena yang ada hanya Tuhan, di mana Dia memiliki pijakan, juga masih perlu koreksi. Apalah arti pada mulanya Allah menciptakan langit untuk kemuliaannya, bumi untuk pijakannya. Karena sesungguhnya Tuhan itu kalaupun dikatakan menciptakan manusia segambar dengan Dia, aku tidak pernah berpikir Tuhan itu seperti aku wajahnya. Tetapi kemuliaan atau hakikat kemuliaannya Dia tunjukkan melalui manusia. Itu untuk sampai pada hari ini kepada setiap orang yang berkata Dia adalah Tuhan, satu-satunya Allah yang menciptakan semua menjadi ada. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kami berkata tak pernah terpikirkan oleh kita seperti apa Tuhan itu? Karena kita adalah buah karya penciptaannya. Maka kalau bukan Tuhan yang bercerita, saya tidak akan mengerti siapa Dia. Dan sehebat-hebatnya daya nalar dan iman saya, imajinasi saya menampung seluruh konsekuensi keterangan Tuhan tentang Dia, karena saya adalah manusia ciptaannya, tak akan pernah mengenal Dia secara sempurna, hakikat kuasa dan kemuliaannya secara sempurna. Bapak Ibu, saya ingin membuat kita sedikit penasaran pula. Mungkin juga membuat penasaran sebelum meneruskan khotbah ini. Menurut Bapak dan Ibu, kalau meninggal anak-anak, apakah di sorga nanti dia anak-anak? Kalau meninggal nenek-nenek, apakah di sorga dia nanti nenek-nenek? Repot kalau kita bahas. Saya sama dengan beliau udah S3. Bagi kami pun itu masih question mark, tanda tanya besar. Tetapi kita dikuatkan, diberi pemahaman tentang satu ayat. Di sana dikatakan beda tubuh duniawi dan beda tubuh sorgawi. Seperti apa keadaan kita kelak, tentu kemuliaan kesempurnaannya hanya Tuhan yang tahu. Kami sengaja mengatakannya, mari umat Tuhan, milikilah rasa penasaran yang selebar-lebarnya, setinggi-tingginya, supaya kita jangan hanya penasaran untuk berkat bumi, tapi biarlah kita lebih penasaran lagi tentang kemuliaan, yaitu yang disebut sorga, di mana Tuhan akan berikan kepada kita kehidupan. Bila di bumi ini ada usia dibatasi 1 tahun, 100 tahun, sampai 127 tahun kalau saya tidak salah. Sekarang manusia tertua di dunia menurut catatan.
masih hidup. Tapi itu ada batasnya. Tapi ada satu kehidupan nanti. Selama-lamanya, pada waktu yang tak terhingga itu, kita semuanya hidup bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan yang akan diberikan. Untuk itulah dikatakan kepada umatnya Israel lewat kebenaran firman ini, kau buatlah bagiku mezbah. Dari kitab Keluaran pasal 20 ini, sesungguhnya Tuhan mau menerangkan, kalaupun pada para penulis melukiskannya dalam 3 tema, dibagi di 3 tema, yaitu ke-10 firman, orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan, dan peraturan tentang kebaktian. Tetapi pesan muatannya dalam kali firman kita dengar bersamaan dengan ulang tahun ini, kami mengatakannya, membaginya di 2 bagian, yaitu yang pertama bahwa mari posisikan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, kemuliaan Tuhan di atas segala-galanya, penghormatan kepada Tuhan di atas segala-galanya. Jangan ada engkau dan aku buat sehebat Tuhan mensetarakannya. Apalagi karena engkau pandang hebat, engkau lebih rendahkan Tuhan dengannya. Pesan kebenaran firman ini berkata, posisikanlah, tempatkanlah Tuhan itu istimewa di atas segala-galanya dalam diri, dalam hidupmu, pertanda engkau dan aku mengenalnya. Puji Tuhan. Refleksinya bagaimana? Aplikasinya dalam hidup bagaimana? Kalau ku posisikan Tuhan itu di atas segala-galanya, aku tak akan tanam benih sawit kalau belum aku datang berlutut membawa benih sawit itu kepada Tuhan. Karena aku tahu kunci yang membuat tumbuh perawatan no hamawewe dan berbuah-buah baik, aku tahu itu pada kuasa Tuhan. Kalau kita, siapa saja yang berkata takut akan Tuhan, memposisikan Tuhan itu di atas segalanya, tidak akan pernah mau melakukan apapun sebelum berdoa menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan berkata, engkaulah yang kupuji, engkaulah yang kusembah, kepadamulah aku serahkan seluruh hidupku, pekerjaanku, rencana. Lewat Ibunda Nyonya Pendeta Situmorang, hari ini sedikit dilukiskan dalam kalimat bagaimana Bapak Pendeta almarhum bersama dengan Ibu, juga Ibu Sekjen kita tadi, menyaksikan kesetiaan Ibu ini dalam seluruh pembuktian iman, percaya dan sukacitanya bertuhan dan berpentakosta. Kita inilah hasil dari doa itu. Sebab di mana ada bangunan yang benar, pekerjaan yang benar, otomatis sorga mengatori. Di mana ada pekerjaan yang tulus, yang benar, maka secara otomatis Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Mari buktikan dan teruskan buktikan bahwa apa saja pun yang kita kerjakan, ingin kita gapai,
ingin kita miliki, dikatakan firman Tuhan, buatlah bagiku mezbah. Ada satu tempat kudus Tuhan di hatimu, dan di sana Tuhan lihat namanya dipermuliakan. Di atas kendali pikiran, perasaan, 5 indera yang kita miliki, sepenuhnya kita katakan hupasahat sudah tujolong oleh Tuhan, sehingga Tuhan setiap hari akan hadir memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, Bapak dan Ibu saudaraku, pada firman ini dikatakan tadi membangun mezbah dan korban bakaran. Artinya apa? Ada sebuah puji-pujian yang diikuti dengan perbuatan. Maaf kalau kami koreksi. Sejarah ibadah yang dikatakan Tuhan kepada Musa, tidak pernah orang Israel datang ke rumah Tuhan menyembah Tuhan pada Sabatnya dengan tangan hampa. Nggak pernah. Dan kalau datang dari rumah, dari keluarganya, dari kelompoknya, mereka selalu membawa korban, dan korban yang terbaik, korban tanpa cacat. Sebab sangat beresiko bila ada dari rumah dipersiapkan korban yang cacat, itu akan secara otomatis juga menjadi bagian yang tidak baik bagi yang menyembelihnya, bagi yang memercikkan darahnya, bagi yang berkata inilah korban. Baik yang memberi, baik yang mempersembahkannya lewat imam-imam yang bekerja, tidak akan menjadi apa-apa. Bapak dan Ibu saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, sekali waktu ada keluarga hamba Tuhan berkunjung ke pelayanan kita yang kecil di GPI Marihat, gereja yang ketiga yang Tuhan izinkan kita buka dari nol jiwa, nol bangunan. Barangkali tidak berlebihan, memang saya sangat cinta kepada Yesus sekaligus cinta Pentakosta. Ada amin? Haleluya. Tadi muda-mudi sepakat di akhir lagunya masih gorgor kahinakin, ya, berkata aku Pentakosta. Aku Indonesia, aku Pentakosta. Ya. Saya lebih senang selalu mengatakannya, aku anak Tuhan, aku Pentakosta. Karena memang KTP-ku memang warga negara Indonesia. Mengapa ini kami sebutkan, Bapak dan Ibu saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Keluarga hamba Tuhan ini ketika dia datang, dia berkata kepada kami, Bapak, cuma dia doi beko gabi mui jongjong dari jauh. Bah, tak kusangka roh syukur-syukur sian hamu keluarga hamba Tuhan syukur-syukur na semua. Maka hamba Tuhan itu terkejut. Kenapa Bapak berkata kepada itu, seperti itu kepada kami? Karena pertanyaanmu memang harus dijawab seperti itu. Karena dari pertanyaan yang tidak tepat, jawabannya pun tidak akan pernah pas. Sementara yang diharapkan oleh Bapak ini dan Ibu ini adalah jawaban yang tepat, jawaban yang pas dari pertanyaan yang tidak tepat. Saya sulit dan tidak akan pernah bisa kalau pertanyaannya salah. Adakah jawaban yang benar?
Harus pertanyaannya pun benar. Maka orang yang tahu mengapa itu dipertanyakan akan menjawabnya pula dengan benar. Saya sungguh tidak mengerti ketika ada pertanyaan, bagaimana engkau mendirikan gereja ini? Maka ketika saya lama dia, puasa dan dia lusi bapak. Ibu, bapak, saya tidak bisa menjawabnya. Tapi sangat saya sayangkan kenapa pertanyaan itu ada dari seorang hamba Tuhan, dari keluarga hamba Tuhan. Terus terang Bapak, aku hidup saja pun bisa sampai hari ini karena Tuhan. Apalagi membangun gereja ini. Ini semua karena Tuhan. Apakah yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhanku, Tuhanmu? Kalau kita percaya, seberapa besarlah gereja seperti ini, seberapa besarlah mulianya gereja seperti ini. Sesungguhnya engkau bisa membangun gereja dan jemaat lebih besar dari sini, karena aku tahu uangmu jauh lebih banyak daripada aku. Mulai acik rohana membidiakan. Sekarang saya kasih dalam nama Tuhan. Sehingga karena dia mulai tersinggung, saya terpaksa menghiburnya karena dia lebih tua daripada aku. Na acik dorohan Bapak, mabidi hataki hidup inamu saya. Mau lihat mak, berarti normal do peo jalan dan nariti awni. Halana memang dang pas pertanyaannya, pasti dang pas jawabannya. Ina amang hodo maboto sa dia berkatmu alay molo menurut tahu saparopat pesian na adong bihui dileko Tuhan sonari opat kali lipat sian gereja na dibangun Tuhata na jongjong dison awi yakin masubut jongjong dun la gabi sipma. Bapak dan Ibu, semoga firman ini tidak terarah kepada seseorang. Kenapa saya katakan? Sebab nanti ada yang sakit hati. Sebab kalau sakit hati, apalagi panitianya sakit hati, tuan rumah sakit hati, napas jatuh dengan permulaan 6. Alai, saya bisa melihat. Saya sempat kenal Bapak Pendeta Situmorang. Tahu orangnya sangat sederhana. Sangat sederhana orangnya. Tadi ditambahkan, diceritakan oleh Ibu Sekjen mengenai ibu ini. Bagaimana sederhananya kehidupannya. Bagaimana dulu dia mengandalkan dunia. Sebab kalau dikatakan tadi buruan tayo kamu nakina sila orang tuana. Dan di sidang martuhan berbeda nih. Jadi au apala opuku opundoli sian bapa dan itadar be Tuhan. Ima jorok na au tu guru Jerus nakit. Ima jorok na au dohot naso sumani ido masuttu alana borhat autu Surabaya di paborhat opondo dohot tadi gak pinggir bahasa lata Pak Dokter hohos sian Gunung Sinabu dan merek krokodil kan sian Gunung Sinabu do hohos jago mah perasa pusatokin di Surabaya. Tapi Bapak dan Ibu, kekuatan seperti itu tidak akan pernah membawa kita kepada sebuah kesuksesan. Tapi sesederhana apapun kita, pengetahuan kita, keadaan kita, yang penting seperti pesan firman Tuhan,
Tempatkan Tuhan pada posisi yang terbaik dalam hidupmu. Puji Tuhan. Dan ketika engkau berkata, aku percaya, suara nyanyian kita itu diikuti dengan perbuatan, sehingga suara malaikat dari sorga berkata, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak dan Ibu, saya ekstrim berkhotbah tentang berkat di gereja kita. Saking ekstrimnya, saya pernah berkata, karena saya melihat seorang ibu jemaat kita mengulurkan tangannya dengan persembahan kolekte Rp2.000. Sementara saya lihat ada 2 cincin, jari tengah dan jari manis, dan 3 di jari tengah, 3 di jari manis. Saya kurang tahu berapa mayam itu, saudaraku. Tapi yang dia ketika menyanyikan, hanya ini Tuhan persembahanku, dia masukkan uang 2.000. Maka entah kenapa pas pula aku melihat jadi tawa. Maka ay waduh laguan Tuhan, tu tangan minat tan Tuhan. Waduh Tuhan, wala na ulo mamereng kang suman. May pasubuhon na may nagtesoni Tuhan. Maka ketika memberi persembahan seperti itu, saya berkata di gereja, kalau kau belum bisa memberi emas 1 mayam di gereja ini, jangan pakai emasmu 1 mayam. Kalau kau belum bisa memberikan emasmu 2 mayam ke gereja ini, aku tidak mau lihat kau pakai emas ke gereja ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya melihat ibu itu akhirnya datang pada sore harinya. Saya kira dia sakit hati dan tak ke gereja lagi. Dia membawa emasnya. Dia bawa 2 emasnya lengkap dengan suratnya. Terserah pada kita mana tu dia benon munau. Alai dijabu, saya nama masuk 2 hurea. Dan saya berkata kepada ibu itu, kalau makin sedikit emasmu, tinggalkan Yesus. Bapak Ibu, hamba Tuhan harus berani berkata begitu. Kalau kau beri banyak kepada Tuhan, kau makin miskin, tinggalkan Tuhan. Itu konsekuensinya, berarti bohong ini Alkitab. Yang saya ketahui adalah tempatkan Tuhan pada posisi yang terbaik. Dan mari adakan penyembahan dan bakarlah korban. Harus ada kita relakan dari diri kita. Walaupun kita sesungguhnya bisa mengambil keputusan untuk kita, tapi Tuhan ajari kita 6 hari bekerja, 1 hari untuknya. Ada berkat kita bagi untuknya, ada waktu kita bagi untuknya, ada kemuliaan kita bagi untuk Tuhan. Dan satu catatannya adalah yang terbaik bukan asal ada. Bapak dan Ibu, saya melihat bagaimana saya datang ke pematang siang terdulu. Saya masih ingat sekali ketika Bapak Sekjen kita membonceng Ibu Sekjen dengan sepeda motor Suzuki kita Hemanang Yamaha ya Pak. Bendahara GPI. Martimus Musek. Martimus. Ay, aulo mamereng awi pudi dami. Bar, mesrado ni Allah maksud jendo. Bah Tuhan. Sumuni balgana gereja namion. Jalan Modolau KKR. Saya parpudi pengurus pusat. Saya parpudi do gubereng Bapak Sekjen. Naik motor sepada. Berlian baru. Di pasupuhoro semua itu anak-anak suami. Saya begitu, hati saya berbicara, keberatan saya. Saya lihat ayat-ayat Alkitab berlawanan dengan kejadian itu. Tuhan, aku mau melihat Bapak Sekjen ini diberkati luar biasa itu. Kalau tidak, engkau bohong Tuhan. Bapak dan Ibu,
Akhirnya saya menyaksikan. Kalau ni do lasian roh aku molo lau rap do Bapak Sekjen. Lasian roh. Puasa somoni Bapak Marbun 1, Marbun 2. Lasian do roh aku. Alana buka dang maledo pe ngamangan. Belum lapar makan dan peduli jom. Siang-siang terhami sarapan di restoran mie. Satu parapat mangalang mie. Ay puasa naking gudang bualang mulo songonon do pinisona aku. Ngamangan hami di ulaon. Malay singa tu hitalah di koreni si matuami si boroi. Alana lapok jaga me. Rata-rata 4 kali mangan sadari molo Sekjen dodongan. Alani no sudah na ilapung na mo. Alay Bapak Sekjen tolong niya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya jelas melihat sehingga sekali waktu Ibu Sekjen entah sengaja atau tidak, tapi saya bangga mendengar cerita itu. Asal ibu tu holina inna bercerita Tuhan. Ibu si 12 dohami bah naik Alfamart ina. Naik Alfamart, Alfamart. Oh, Alphard, atau mahak niku mobil Alphard. 1 juta, 1 miliar, 600.000 sada, 600 juta mobil. Ubadik kondohot Yamaha nakib. Sehingga las roh aku Holan membegi ceritain. Utulus son nakapol saya Tuhan. Mulodang goyaw menuhur Alphard. Log magelek kumulodang pahupuku. Mulodong lek tua gajang umur 20 tahun naik songon Bapak Sekjen. Boy do perau nek Alphard songon oma. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya Bapak dan Ibu saudaraku, kuncinya adalah firman ini. Ini adalah pendapat Tuhan untuk bangsanya. Bagaimana mereka mengatur hubungan dengan Allah. Menyaksikan di dunia ini ada Tuhan yang menyelenggarakan kehidupan yang berdaulat. Kalau bukan Tuhan yang mengendalikan, engkau dan aku tidak akan pernah benar hidup. Sehingga sepanjang Israel patuh kepada firman Tuhan, sepanjang itu pula lah Tuhan menunjukkan penyertaannya hebat luar biasa. Jangan cerita tentang musuh yang besar, musuh yang hebat. Ada Tuhanmu dan Tuhanku lebih hebat, puji Tuhan. Haleluya. Jangan cerita tentang penderitaan, kesulitan yang harus kita hadapi. Tapi kalau Tuhan menjadi temanmu, seperti lagu pujian kita, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Kita boleh lihat cerita Israel ini, kapan mereka dipandang Tuhan seperti tengkorak, tulang-tulang kering di zaman Yehezkiel. Pernah orang Israel, imam-imamnya pakai jubah dan mereka bernyanyi bervokal grup memuji Tuhan. Tapi Tuhan membawa Israel dalam retreat rohaninya, menunjukkan kumpulan tulang-tulang berserakan. Dan Tuhan berkata, itu adalah Israel. Ketika Yehezkiel membuka matanya, maka dia lihat bangsanya. Apa artinya Bapak dan Ibu? Kalau bukan Tuhan yang nomor 1, kalau bukan rohnya yang menghuni diri kita, sesungguhnya hidupmu dan hidupku bagikan tulang-tulang yang kering. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya melihat kesukaran tidak makin kecil, tapi kami bangga dan sebagai pengurus kami juga ikut berbahagia hari ini. Ada sebuah niatan baik mensyukuri awal dan proses berdirinya gereja ini. Walau besomoni
manang na 20 mayang penakin na ilian Bapak Pendeta ino, tapi 20 mayang tayo surat na. Jadi kurang na mo to, jadi kurang ido to. Las marohani ina. Dihami perlu tamiang munai, ilu munai. Saya selalu berkata kepada orang tua seperti itu. Ahama hebatmu inang, marbadikon akan aposol. Molonwain jongjong hamu marbadikon itu anon, ngamururup sadia hoito. 32. Molo jongjong opungan, jongjong hoito mabalhiya na ke. Alana opungan ngamatua ho posoro ke. Bapak dan Ibu, alay unang si Panggaron boda ito. Opungan ngahya somoko poso bagak. Alay hoda kiado pe somonga. Alani doidok na tersurat, hormatilah bapak dan ibumu supaya lanjut umurmu. Asasahan kita tu somoni umur opungon. Ta hormati na sida ala boha, tamiangna mamben pasu-pasu tu hita, mamben gajang umur ta. Itu dikatakan firman. Ketika engkau berkata, Tuhan Allahku, kau yang kupuji, kau yang kusembah, marilah perbuatanmu mengikutinya. Kami percaya karena masih sehat ini Bapak Marbun, masih sehat luar biasa. Bapak Pendeta si Hombing juga sehat luar biasa, manis saya lihat. Bapak Pendeta yang berdua, apalagi jasnya semua seragam. Nanti saya tempatkan jas saya begini Bapak. Kalau kurang uang jahitnya saya minta nanti dari Bapak. Karena manis saya lihat tadi berdiri. Polos Mei agak bapak-bapak ponar haku naki. Dengan spontan saja semua dirayakan. Yobus melilitin 1, 2, 3. Bina, potong na kuenya. Na paling lucu berek. Terus sedok na sasadai Tuhan sendiri. Kalian mau lihat di Tuhan. Jangan dong corona di utang. Puji Tuhan. Jangan dong Tuhan. Alaya lawa aukin. Sendok na pakai nakinau dan corona. Sehat-sehat mahita sendiri. Alaya isi turun nakinau pakai masker. Rapi, orang namar masker. Gabi semua Natal, berasa apa siapku. Ada dalam Tuhan sehat dohami sudi. Didongani mo dohami mangulus aka parmaran akan nasoringga. Diberkatilah terus pelayanannya Bapak di sini. Haleluya. Ya, diberkatilah terus. Dan saya melihat yang tua-tua sama seperti saya, nggak ada istilah terlambat. Terus belajar. STH, MTH. Ya, bayangkan Direktur Telkom sambil kerja, sambil meraih doktor. Luar biasa ini. Molo disertasi nani, hani mama boto sama dia. Boha pertama nani. Kakola bongkar rahasia. Kalian mulu yang bersaksi. Molo dan siap STTR dan doktor hani. Nang semua ni hamu dak STH hamu. Saudara yang saya kasih, mulia tema di Tuhan. Aku Pentakosta, aku Indonesia. Haleluya. Tapi aku anak Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Masih enggak luar biasa apa menonton.